Hari ini kita akan membahas 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, berbicaralah Tuhan kepada kami pada hari ini melalui firman Tuhan, melalui pengkhotbah. Kiranya Tuhan bekerja menolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh menikmati apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tanpa Roh Kudus bekerja, sia-sialah kami datang ke rumah Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, untuk bisa mengerti firman Tuhan yang kudus dan penuh dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah khotbah firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-2. Kita akan membacanya bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Saya ulangi ayat yang kedua. Dan Yesus Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Pada 4 November 1995, seorang Perdana Menteri Israel yang kelima bernama Yitzhak Rabin mati karena ditembak dengan senjata api oleh seorang mahasiswa hukum yang bernama Yigal Amir. Kejadian tersebut sangat mengejutkan karena terjadinya bukan asasinasi, bukan diam-diam pembunuhan itu, melainkan terjadinya pembunuhan Perdana Menteri itu terjadi di square, di alun-alun kota Israel, di kota Tel Aviv. Dan itu juga mengejutkan karena itu adalah sedang unjuk rasa damai, ingin mengkampanyekan damai-damai. Justru terjadi pembunuhan di dalam kampanye damai tersebut. Orang yang melihat atau hadir dalam kampanye damai itu kurang lebih 100.000 orang merayakan kedamaian bersama dengan Perdana Menteri Israel yaitu Yitzhak Rabin di Kings of Israel Square. Itu nama alun-alun mereka. Dan akhirnya karena tragedi tersebut Yitzhak Rabin ditembak dengan senjata api dan kemudian mati. Kemudian alun-alun kota tersebut diubah menjadi namanya adalah Rabin Square. Ceritanya adalah ketika Yitzhak Rabin itu menyanyikan Song of Peace, menyanyikan tentang pujian kedamaian bersama-sama. Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, Yitzhak Rabin kemudian menaruh pujiannya di kantungnya. Kemudian setelah menaruh pujian kedamaian itu di saku jaketnya, dalam acara kedamaian itu terjadilah letusan tembakan api dan kemudian menembakkan Yitzhak Rabin. Peluru ditembakkan dan akhirnya seluruh bangsa Israel terkejut dan mengalami kesedihan yang luar biasa. Yitzhak Rabin ini siapa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Perdana Menteri. Perdana Menteri ini adalah seperti orang kepercayaannya presiden. Kalau sekarang di Indonesia, orang kepercayaannya Presiden Jokowi siapa? Luhut Panjaitan. Itu seperti Perdana Menteri Indonesia. Atasi semua masalah. Dibunuh. Yitzhak Rabin, seorang jenderal dulunya, dia prajurit yang tangguh, dia seorang advokat kedamaian yang hebat. Dia pernah berbagi penghargaan kedamaian Nobel Peace Prize, tetapi akhirnya dia dibunuh orang. Orang yang berkampanye damai-damai. Ayo berdamai, jangan bertengkar, jangan saling membenci, jangan saling membunuh. Dibunuh orang. Memang dunia ini sulit untuk menerima kedamaian, sulit untuk mendapatkan kedamaian. Dia harus mati, dan ketika ditelusuri, pemuda ini kenapa menembak Yitzhak Rabin, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mahasiswa hukum.
mahasiswa, masih muda. Kenapa dia berani membunuh orang? Karena masalah ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan terhadap keputusan Yitzhak Rabin, terhadap perjanjian-perjanjian kedamaian antara Israel dan juga Palestina. Dia nggak setuju, dia benci Yitzhak Rabin. Ketidaksetujuan berakhir pada kebencian, dan kebencian berakhir pada pembunuhan, dan Yigal Amir masuk penjara. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat perdamaian adalah sesuatu yang sebenarnya diharapkan oleh manusia. Ya, perdamaian itu sesuatu yang kita harapkan, tetapi sulit untuk menjalankan kedamaian itu sendiri, atau sulit untuk mengadakan kedamaian itu agar terjadi di dalam dunia. Kenapa? Dunia yang begitu berdosa ini memang menyulitkan orang untuk berdamai satu dengan yang lainnya. Manusia sulit mencari kedamaian di dunia ini. Ingin damai pun ada perang. Kita tahu ya, akhir-akhir ini Afghanistan sedang mengalami ketidakdamaian. Ada bom akhir-akhir ini di bandara di Kabul, di Afghanistan. Ada ketidakdamaian, ya, ada kebencian, ada peperangan. Kita bisa berkaca di mana-mana, sulit untuk mencapai kedamaian di dunia. Bahkan di gereja sekalipun. Di gereja saja yang mengatakan damai-damai, sulit ada kedamaian. Bagaimana di tempat lain? Bukan saja manusia itu sulit memperoleh kedamaian, tapi konsep kedamaian kita pun salah. Konsep kedamaian kita pun salah. Dunia berdosa mengarahkan agar manusia merasa damai, aman, ketika mereka memiliki apa? Uang. Kita nyaman, kita rasa hati tenang, damai, punya uang, punya keluarga, punya harta kekayaan, punya asuransi, punya kesehatan. Hanya sebatas itu. Tetapi punya Tuhan bagaimana? Tidak pernah dipikirin. Mau ada Tuhan kek, mau nggak ada Tuhan, nggak peduli. Yang penting saya damai karena apa? Uang. Yang penting damai karena apa? Sehat, nyaman, tenang, berhala, kehormatan, reputasi. Baru bisa tidur dengan tenang. Tapi kita lupa bahwa harusnya kalau kita punya Tuhan, kita tenang. Ketenangannya melebihi kita punya uang, punya keluarga, punya kesehatan. Seorang peacemaker seperti Yitzhak Rabin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berakhir di tangan seorang pemuda yang benci dia, yang tidak ada kedamaian dalam hati si pemuda tersebut. Benci, membunuh. Peacemakers ternyata bukan orang yang populer ya. Meskipun sebagai anak-anak Tuhan kita seringkali dipanggil sebagai anak-anak damai. Ya, pembawa damai, peacemakers. Justru orang curiga apakah ada orang yang betul-betul menginginkan kedamaian terjadi di seluruh bumi. Kita ingin jadi peacemakers, kita ingin berdamai dengan setiap orang, orang bisa curiga. Peacemakers tidak populer juga ya, justru orang ingin membunuhnya. Beresiko dibunuh, dan orang yang mau memberikan kedamaian saja bisa ada pertentangan dan perlawanan, apalagi orang-orang yang tidak peduli ada kedamaian di dunia ini. Ya pasti akan terjadi perang, pasti akan terjadi pertengkaran yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yitzhak Rabin disetarakan dengan siapa? Yitzhak Rabin ini disetarakan dengan para pejuang dan martir kedamaian seperti Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, John F. Kennedy, Martin Luther King Jr., dan Anwar Sadat. Nama-nama yang tadi kita dengar, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka semua itu dibunuh, diasasinasi, ditembak dengan senjata api. Orang-orang yang justru mengkampanyekan kedamaian, keadilan, kenyamanan bagi seluruh dunia yang sedang menderita, dibunuh. Demikian juga kita punya Tuhan Yesus yang adalah Raja Damai, dia pun dibunuh. Mati di atas kayu salib. Ya, dihukum oleh pemerintahan Romawi padahal dia Raja Damai. Padahal Yesus tidak berdosa. Orang yang justru memperjuangkan kaum hak lemah, ya, kaum lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak adil justru berakhir dengan kematian. Ini ironis, ini sangat ironis. Melihat fakta ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita berdiam diri dan tidak mengusahakan perdamaian? Ya, orang yang mau berdamai itu tidak populer,
bisa dihina orang, bahkan resikonya itu kematian. Sejarah mengatakannya demikian. Tetapi apakah dengan demikian kita nggak mau menjadi orang yang mengusahakan perdamaian? Tentu tidak. Kenapa? Meskipun resikonya adalah mati, kita tetap mau berdamai dengan setiap orang. Alkitab mengatakan, hendaklah kita hidup damai dengan semua orang. Kalau bisa hidup damai, mari berdamai. Karena memang sulit kok berdamai. Bahkan orang berdamai dengan sendiri saja sulit. Sulit mengampuni diri yang sudah berdosa di masa lalu. Dosa yang begitu buruk, dosa yang begitu besar, masih hidup di masa lalu. Tuhan sudah ampuni. Kamu yang tidak ampuni dosa kamu di masa lalu. Kita sulit mengampuni diri, berdamai dengan Tuhan apalagi. Berdamai dengan sesama, sulit. Tetapi inilah yang harus kita usahakan sebagai orang Kristen. Memang sulit. Karena dunia ini kenapa? Kenapa kedamaian ini perlu diperjuangkan? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dosa masuk ke dalam dunia ini, kita bisa melihat bahwa dosa itu merusak harmoni. Orang musik pasti tahu yang namanya harmoni ya. Harmoni ini harus harmoni. Kalau sedikit salah, ya jadi nadanya fals, nggak bagus. Dosa itu seperti itu. Dunia pada awalnya sudah diciptakan begitu baik, begitu indah, begitu harmonis. Tapi ketika masuk dosa, ketika Adam dan Hawa tidak percaya pada firman Tuhan, ketika Adam dan Hawa lebih mendengarkan dirinya sendiri dan mendengarkan si iblis yang adalah ular itu, dosa itu membuat kehidupan dunia ini tidak harmonis, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan ketidakrukunan, antara bumi dan sorga ya, dirusak oleh dosa. Ya, dosa itu bahkan bisa merusak relasi Allah dengan manusia di bumi. Wah, luar biasa ya. Sangat powerful sekali dosa ini. Ada perselisihan, ada perbantahan. Kita lihat Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Adam dan Hawa itu adalah pasangan yang cintanya ratusan tahun. Nggak tahu ya pernikahannya tuh golden atau apalah, platinum dan lain-lain. Karena usia pernikahan mereka tuh ratusan tahun, lebih dari kita semua. Itu Adam dan Hawa. Dan waktu diciptakan mereka saling cinta luar biasa. Karena tidak ada perempuan lain ataupun laki-laki lain, hanya mereka berdua. Tetapi karena dosa, mereka saling menyalahkan. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, "Di mana engkau, Adam?" Terus mereka sembunyi. Kemudian, "Apa yang kamu perbuat?" Allah tanya. Kemudian Adam salahkan Allah dan Hawa ya. Adam salahkan Allah dan Hawa. Bayangkan ya, manusia salahkan Allah. Manusia yang berdosa salahkan Allah yang tidak pernah berdosa dan tidak mungkin berdosa. Salahkan Allah dan Hawa, perempuan yang kau tempatkan bagiku, yang memberi buah pengetahuan baik dan jahat. Bukan salah Adam. Ya. Kenapa Adam berdosa? Bukan salah Adam, salah Tuhan yang kasih perempuan. Tuhan yang kasih istri. Tuhan yang kasih Hawa. Salah engkau Tuhan, salah Hawa. Wah, begitu Hawa dengar Adam, jangan puas dulu Adam. Saya nggak mau disalahin. Saya mau nyalahin ular. Ya, udah nyalahin Tuhan, manusia, nyalahin iblis lagi. Ular yang menjebak aku, memperdayakan aku. Nah, ini terjadi saling menyalahkan. Ini adalah dosa sehari-hari, khususnya suami istri. Saling salahin. Bukan aku yang salah, kamu yang salah. Kamu yang gak benar. Aku yang benar, kamu yang gak benar. Ya, bertengkar terus. Mau apa sih kita tuh? Mau bertengkar. Kita itu dipanggil untuk membawa damai. Sulit ya. Dosa membuat kita bertengkar, berselisih. Mengalami keterpisahan relasi dengan Allah. Sudah pisah relasi. Manusia berdosa sudah pada kondisi yang bertentangan dengan kedamaian. Yaitu apa? Kondisi celaka dan sengsara. Itu manusia berdosa. Ya, upah dosa adalah maut. Coba bayangin orang-orang, misalkan orang di Afghanistan ya, akan dihukum mati. Ada kedamaian nggak? Kita lihat, kita sudah tahu banyak video-video pembunuhan yang begitu kejam.
Orang yang berhadapan dengan kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kedamaiankah? Mati saja, tembak aku saja. Wah, nggak ada. Berhadapan dengan upah dosa, kita akan mengalami ketidakdamaian. Ya, dosa itu menimbulkan murka Allah, Allah yang murka. Itulah sebabnya di 1 Yohanes 2 ayat 1 ini, Yohanes menulis suratnya agar jemaat jangan berbuat dosa. Ini di ayat pertama. Ini kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu. Karena berbuat dosa itu celaka. Orang yang berbuat dosa harusnya merasa tidak damai. Maka kita minta ampun ke Tuhan. Harus. Karena ada murka Allah, karena ada hukuman Allah. Di luar Kristus ada kematian kekal. Ya, itu karena dosa. Berbuat dosa justru menghasilkan ketidakdamaian. Nikmat secara daging sementara, tetapi dampaknya itu begitu buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dosa itu begitu parah, celaka, sengsara, Rasul Yohanes di dalam ayat ini menjelaskan suatu solusi. Dia seperti ayah yang baik kepada jemaatnya mengatakan, anak-anakku, kalau kamu sudah jatuh ke dalam dosa, ya, kalau kamu sudah jatuh ke dalam dosa, jangan cari solusi di manusia. Cari solusi di surga. Cari solusi kepada Allah. Ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik dari Allah untuk segala dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Manusia berdosa pasti dapat celaka. Tetapi manusia berdosa juga bukan berarti tidak bisa memperoleh damai sejahtera. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Allah yang penuh kasih itu adalah Allah damai sejahtera. Inilah penghiburan bagi kita yang berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tuh memberikan damai sejahtera kepada kita di dalam Yesus Kristus. Kedamaian itu ada di dalam diri Allah sendiri, bukan di dalam diri kita ataupun di dunia ini. Kedamaian itu Tuhan Yesus berikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Masalah terbesar di alam semesta yaitu dosa, diselesaikan dengan pribadi terbesar yaitu Tuhan. Ini adalah kasih Allah sang sumber damai sejahtera. Yohanes mengatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita punya pengantara kepada Allah, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terjemahan di sini itu adalah righteousness ya, bukan fair. Adil ini diterjemahkan lebih mirip itu kepada definisi righteousness. Righteousness ini bicara soal adil dan benar. Jadi ada unsur kebenarannya. Righteous bukan soal adil saja, tetapi juga benar. Yesus Kristus adalah pengantara yang benar sekaligus adil. Itulah yang mendamaikan kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita bisa memperoleh kedamaian dari Allah. Kita dihibur dan ditenangkan bukan karena perbuatan kita, melainkan perbuatan Yesus Kristus. Damai sejahtera diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus saja. Inilah damai yang sejati. Inilah yang kita perlukan di dalam kehidupan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu kedamaian. Sayangnya orang-orang berdosa malah ingin cari kedamaian di dalam dosa itu sendiri. Ya, nggak nyaman dosa, dipaksa dosa lagi, berdosa lagi, supaya nyaman, supaya tenang. Itu salah. Itu adalah kedamaian yang palsu. Mari kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Ini kita bisa melihat ayat yang mungkin kita rasa unik ya. Paulus itu menyebutkan dengan jelas Tuhan itu Tuhan damai sejahtera. Mari kita sama-sama baca 2 Tesalonika 3 ayat 16, 1, 2, 3. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Paulus pernah menuliskan ayat sejelas ini. Tuhan damai sejahtera. Ya, kenapa Paulus bisa mengatakan demikian? Saya percaya Paulus mengatakan demikian karena di dalam kehidupannya sebelum percaya kepada Yesus Kristus, dia itu mencari kedamaian. Hanya saja dia bertemu atau menemukan sumber kedamaian di tempat yang salah.
dia pikir disiplin sebagai orang Farisi, disiplin sebagai orang yang penuhi seluruh hukum Taurat, itu bisa membuatnya damai. Berbuat baik, damai. Itu kedamaian palsu. Kadang-kadang kita bisa sumbangan yang besar ke panti asuhan, itu cuma menenangkan dosa kita yang dulu kita lakukan dengan besar. Berbuat baik kepada sesama, supaya kita mendapat kedamaian yang palsu. Itu salah semua. Paulus pun demikian. Dia rasa hidupnya itu perlu kedamaian, dan dia temukan di dalam kehidupan disiplin rohani orang Farisi. Bukan hanya itu, dia cari kedamaian itu dengan cara menganiaya orang Kristen. Pukulin orang, damai, tenang, lega. Pukulin anak, damai, tenang, lega. Marah-marah sama orang, damai, tenang, lega. Itu salah, itu kedamaian yang palsu. Marah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu justru menipu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sungguh-sungguh mencari kedamaian. Dan kenapa Paulus senang berkontemplasi tentang karakter Allah yang mendamaikan ini? Karena Paulus sendiri memang merindukan kedamaian. Tapi dia tidak temukan di dalam kehidupan orang Farisi maupun penganiayaannya. Dia tetap rasa tidak damai sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri di perjalanan ke Damaskus. Disitulah dia berelasi dengan Tuhan Sang Damai Sejahtera. Di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus katakan sebuah hal yang luar biasa. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Sebelum Yesus pergi naik ke surga, Yesus mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ini warisan dari Yesus Kristus sendiri. Yesus pergi ke surga tidak mewarisi uang, tidak mewarisi apapun. Para murid tetap miskin. Para murid tetap dalam bahaya, tetap dianiaya orang Romawi, dianiaya orang Yahudi. Tetapi Yesus kasih warisan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah jadi orang Kristen berapa lama? Sudahkah kita merasakan warisan dari Yesus Kristus ini? Damai? Ya, sudahkah kita merasa tenang hidup kita itu? Atau kita masih khawatir? Apa-apa khawatir, apa-apa takut, apa-apa tidak beriman kepada Tuhan. Yesus sudah berikan damai. Kita harus menerimanya dengan lapang. Bagaimanakah Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan simbol ini. Salib. Salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus memberikan kedamaian. Penderitaan dan pengorbanannya memberikan kedamaian kepada kita. Martin Luther pernah berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, "Ye seek peace from the world. Real peace is in Christ. Say not peace, peace, but the cross, the cross." Kamu mencari kedamaian dari dunia, dari perbuatan baik, dari penganiayaan, dari uang, dari kesehatan, dari reputasi, nama, dari kekuatan, kehebatan manusia. Tetapi sebenarnya kedamaian itu semua salah. Harusnya kita bukan cari kedamaian dari dunia, melainkan dari Yesus Kristus. Inilah kedamaian yang sejati. Maka dari itu kita bukan cari damai-damai lagi. Kita bukan sebut damai itu di mana, damai itu di mana. Tetapi kita sebut, kata Martin Luther, sebutlah salib. Salib. Salib Yesus Kristus. Di dalam saliblah ada kedamaian sejati bagi umat manusia yang berdosa. Dalam salib Kristus ada kedamaian. Sebutlah salib. Salib. Apa yang kita renungkan tentang salib, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kedamaian. Kita memperoleh damai sejahtera dari Allah sendiri. Kita memperoleh jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Allah dan diberikan melalui Yesus Kristus. Kondisi manusia berdosa membuat kita tidak damai sejahtera. Tapi kita bersyukur kalau kita punya Allah, punya Yesus Kristus. Harusnya
kita lebih tenang dibandingkan orang-orang yang bukan Kristen, yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Harusnya lebih tenang, ya kan? Meskipun kita kondisinya sakit, bahkan mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen bisa tetap tenang. Kenapa? Bukan usaha kita sendiri, tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan pada kita. Saat-saat ini memang kita sedang dilanda dengan satu hal yang namanya celaka atau bahaya, yaitu virus COVID. Virus COVID ini salah satunya membawa pesan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketidakdamaian. Ya, Tuhan izinkan kita tuh mengalami ketidakdamaian kurang lebih sudah hampir berapa? 1,5 tahun. Kenapa ya? Katanya Tuhan itu damai sejahtera. Tuhan itu penuh dengan kedamaian. Tuhan izinkan ketidakdamaian terjadi pandemi ini. Ya, jawabannya adalah justru itu lebih baik bagi kita. Karena kalau kita terlalu damai, kita terlalu berdosa. Ketika kita aware, hati-hati, waspada, justru kita akan semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan damai sejahtera ini tidak sekedar bisa memberikan damai secara terang-terangan, tetapi di balik celaka, di balik penderitaan, di balik kesulitan, Tuhan menyediakan kedamaian yang sejati itu. Nah, kita bersyukur ya, kita boleh mengenal Allah yang adalah damai sejahtera. Yesus adalah damai sejahtera kita. Dia jalan pendamaian bagi dunia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yesus bisa dikatakan sebagai jalan pendamaian bagi dunia yang berdosa? Karena dua identitas yang kita bahas pada hari ini. Pertama, Yesus adalah pengantara yang righteous, pengantara yang adil dan benar. Yang kedua, Yesus memang jalan pendamaian, maka dia bisa menjadi jalan pendamaian bagi kita, bagi dunia yang berdosa. Inilah dua identitas Yesus yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Disebut juga oleh para teolog sebagai pelayanan ganda Yesus Kristus. Pengantara yang adil kepada Allah Bapa dan juga jalan pendamaian bagi dunia yang berdosa. Kita lihat ayat 1b, Bapak Ibu Saudara sekalian, identitas Yesus yang pertama. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1b, di situ dikatakan Yesus sebagai pengantara. Penafsir mengatakan bahwa Yesus di sini bertindak sebagai parakletos, pembela atau penolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat parakletos, ini kan bahasa Yunani dari apa? Sebutan untuk siapa? Sebutan untuk Allah Roh Kudus. Tetapi ternyata Yesus Kristus pernah disebut juga sebagai parakletos. Ini kata Yunani yang sebenarnya mengacu kepada Roh Kudus. Unik ya. Kata parakletos ini hanya terdapat di kitab Yohanes dan 1 Yohanes. Di dalam seluruh perjanjian baru, parakletos di Injil Yohanes hanya diarahkan kepada Roh Kudus. Tetapi di 1 Yohanes, parakletos diarahkan kepada Yesus Kristus. Apa perbedaannya antara parakletos di Injil Yohanes dan juga 1 Yohanes? Perbedaan personnya. Kalau di Injil Yohanes dijelaskan penolong yang lain, penghibur, roh kebenaran, itu parakletos, itu Roh Kudus. Parakletos dalam Injil mengacu kepada Roh Kudus memiliki bermacam tugas. Ya, beberapa tugas Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, Roh Kudus itu menolong orang Kristen agar mengerti pengajaran Yesus di dalam dunia. Ya, Roh Kudus itu membuat kita mengerti khotbah ini hari ini itu khotbahnya tentang apa. Itu dari Allah Roh Kudus. Kedua, Roh Kudus juga menolong orang Kristen untuk bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus menolong agar orang Kristen dapat memberitakan firman Kristus atau Injil kepada orang lain. Roh Kudus meniru dan melanjutkan pekerjaan Yesus sampai Yesus setelah Yesus kembali dari dunia kepada surga. Jadi kita bisa lihat beda ya. Roh Kudus atau parakletos di dalam Injil itu tugasnya berbeda, yaitu menolong kita untuk mengerti firman, mengabarkan Injil. Tetap di kitab 1 Yohanes akan kepada Yesus Kristus itu sebagai pengantara kepada Allah Bapa. Yesus bertugas sebagai pengantara perdamaian bagi orang percaya di hadapan Allah Bapa.
Ia memberikan hati yang tentram kepada kita. Supaya kita tidak di bawah penghakiman Allah Bapa terus. Percaya tidak percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti orang di luar Kristus, orang di luar keselamatan di dalam Yesus Kristus, mereka ada keraguan. Mati, masuk mana? Surga atau neraka? Pasti, sekecil sehalus apapun, itu ada keraguan. Beda dengan orang Kristen. Orang Kristen punya keyakinan yang pasti, harusnya, bahwa mati pasti masuk surga. Damai. Tetapi karena kondisi manusia yang berdosa, dunia yang berdosa, terjadi kebalikannya. Orang di luar Kristus justru yakin masuk surga. Orang di dalam Kristus ragu, apakah aku masuk surga? Ini dunia yang berdosa suka kebalik-balik. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu nggak peduli mau masuk surga kayak mau masuk neraka. Siapa yang minta masuk surga? Wah, itu ya manusia yang sombong ya. Ya udah, memang layak masuk neraka memang ya. Nggak pikirin surga, nggak pikirin neraka, nggak pikirin Tuhan. Hidupnya mau apa? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu menolong kita untuk berjalan kepada Allah Bapa. Dia itu menolong supaya adain perdamaian. Kita tuh musuh Allah. Kita tuh bertengkar dengan Allah. Kita tuh benar-benar lawan Allah. Kemudian di tengah-tengah antara Allah Bapa dan kita manusia, di situ ada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita supaya kita bisa berdamai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mendamaikan itu ada resiko kematian. Darah tercurah, sakit hati. Yaitu dibuktikan dengan sejarah orang-orang yang mencintai kedamaian. Dilukai, disalah mengerti, ya difitnah, dihukum padahal tidak bersalah ya. Itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah pengantara kepada Allah agar manusia berdamai dengan Allah dan agar Allah juga mengampuni manusia yang berdosa. Inilah identitas yang pertama dari Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus adalah pengantara yang adil. Dia itu mendamaikan kita dengan adil di hadapan Allah Bapa. Kita rasa ketika kita berdamai dengan Allah itu kita rasa adil. Ketika Allah Bapa berdamai dengan kita, Allah juga katakan bisa, karena adil kok. Ya, manusia tuh harusnya dihukum, disalib. Kita tuh harusnya yang disalib. Tapi Yesus gantikan, maka adil. Ini identitas yang pertama, yaitu Yesus pengantara. Yang kedua, pada ayat yang kedua, di sini identitas Yesus yang kedua yaitu adalah jalan pendamaian. Jalan pendamaian ini membuat kita itu bisa diperbolehkan, disetujui untuk bisa dekat-dekat dengan Allah. Ya, kita pernah benci sama orang, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengennya apa? Dekat-dekat. Ya, makan bersama yuk. Ya enggak lah ya. Kita benci sama orang jauh-jauh loh. Kalau bisa nggak ngomong. Kalau bisa nggak duduk bareng. Kalau bisa nggak ketemu. Ya, itu namanya benci, itu namanya musuh. Itu namanya seteru. Ya, kalau bisa saling bunuh. Itu yang dilakukan. Orang-orang yang dalam peperangan saling bunuh. Itu namanya musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu membuat orang yang bermusuhan itu duduk sama-sama, kemudian bisa satu tempat bersama-sama. Ada dua hal yang berhubungan dengan pendamaian atau jalan pendamaian, yaitu adalah propisiasi dan ekspiasi. 2 minggu yang lalu kita sudah bahas tentang propisiasi, tapi saya ingin ulang kembali tentang propisiasi dan ditambahkan dengan ekspiasi. Apa sih propisiasi? Ini kita bisa belajar ya. Yaitu adalah pendamaian. John Murray katakan, Yesus itu menutupi kita dari murka Allah. Ya, jadi seseorang yang menghalangi murka Allah. Seperti seseorang yang akan ditembak, kemudian ada orang yang menutupi tembakan itu, jadi kita nggak kena, tapi orang itu yang kena. Seperti itu Yesus, jalan pendamaian, propisiasi, dia itu menghalangi kita dari murka Allah. Kita itu ditutupi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati, bukan kita.
Murka Allah menjadi apa? Menjadi reda. Murkanya reda. Ya, dia mengembalikan Allah supaya murkanya itu surut. Itu Yesus Kristus. Biar aku yang dihukum. Ya, supaya orang lain selamat. Itu Yesus Kristus, meredakan murka Allah. Ini juga kita perlu belajar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita perlu mengalah. Udahlah ngalah. Aku yang dijelekin, aku yang disalahin, aku yang menderita supaya orang lain gak sakit. Itu namanya pengorbanan. Aku yang disalah sangka, Yesus mati di atas kayu salib. Itu berarti hukuman salib itu kan paling hina, seperti gantungan, ya orang gantung diri, ya pakai tali. Itu gantungan itu salib. Seperti kursi listrik, kita nggak akan pajang kursi listrik ataupun gantungan kan di gereja kita. Tapi kita pajang salib. Kenapa? Karena Yesus mati itu tidak berdosa. Itu bukan hukuman Yesus atas dosa-dosanya. Itu hukuman kita yang Yesus tanggung. Sehingga murka Allah itu reda, surut. Nah, ini propisiasi ya. Jadi meredakan murka Allah. Itu di sisi Allah. Allah itu murkanya berapi-api, nyala, ingin menghukum manusia. Kemudian ada salib Kristus surut. Nah sekarang kita pelajari ekspiasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspiasi. Ekspiasi itu artinya apa? Orang yang berdosa seharusnya menebus dosanya. Maka banyak orang itu ketika berdosa ingin berbuat baik. Ingin berdoa, ingin minta ampun, ingin ibadah. Karena berdosa minggu itu. Kenapa? Karena orang berdosa itu harus ada tindakan penebusan dosa. Mana pertobatannya? Katanya berdosa, bertobat. Mana buktinya? Mana tebusan dosa? Maka di dalam perjanjian lama, kita lihat orang yang mau berdamai dengan Allah, bawa korban domba, kambing yang tidak bercacat kepada imam. Kemudian domba dan kambing ini disembelih, darah tercurah, itu namanya korban. Mereka mati untuk dosa kita. Itu perjanjian lama ya. Yang kita tahu akhirnya kan bahwa itu tidak sempurna. Mana mungkin kambing dan domba menggantikan dosa kita. Kita yang berdosa kok. Bukan kambing dan domba itu. Maka dari itu Yesus sebagai domba Allah. Dia berkorban dengan menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus menjadi jalan pendamaian, dia dihukum mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah bentuk, itu penebusan dosa. Kita harus bawa sesuatu kepada Allah supaya kita berdamai. Masa kita bisa berdamai sama orang, nggak bawa diri kita, nggak bawa apa-apa, nggak berbuat baik, nggak menunjukkan kita itu bertobat. Itu bohong semua. Kalau kita mau berdamai dengan seseorang, kita harus menyediakan waktu untuk bertemu dengannya. Memberikan sesuatu. Ini wujud penebusan dosa aku. Menunjukkan aku itu udah bertobat dari dosa-dosaku. Itu kewajiban manusia. Nah, ekspiasi berarti apa? Mengeluarkan kita dari penebusan dosa itu. Kita jadi nggak ada, harus disalib lagi. Harusnya kita yang disalib kok. Tapi Tuhan Yesus sudah tanggung. Yesus adalah pengampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi ekspiasi itu adalah hubungannya dengan dosa manusia yang diampuni. Jadi waktu kita bicara soal jalan pendamaian, ada dua aspek yang terjadi. Di sisi Allah, murka Allah itu surut. Di sisi manusia, tanggung jawab kita mempersembahkan korban itu sudah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus. Maka kita sekarang gak mengorbankan diri kita mati di atas kayu salib. Maka kita sekarang gak mengorbankan kambing domba lagi. Karena Yesus sudah mati. Ngapain korbankan lagi kambing domba? Ngapain korbankan diri lagi? Matilah aku akan tebus dosaku. Melukai diri, menyiksa diri, memecut diri. Tuhan sudah tanggung, sudah Yesus katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah. Jangan menyiksa diri lagi. Damai, rasa damai. Ini dua identitas yang kita kenal dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu pengantara kepada Allah Bapa yang adil. Dan Yesus juga adalah jalan pendamaian. Di ayat yang kedua yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 2, di situ dikatakan bahwa pengorbanan Yesus Kristus bukan saja untuk orang percaya, tetapi juga untuk seluruh dunia.
Dunia di sini kata Yunaninya adalah kosmos, alam semesta, alam sejagat. Allah pencipta tentu ingin agar ciptaannya itu baik-baik saja dalam kondisi damai. Itu Allah kita. Tuhan ingin ada kedamaian di dunia ini. Dia yang paling ingin ada kedamaian. Itu adalah kehendak Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Tuhan ingin agar semua orang itu diselamatkan, percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah mengutus Yesus sebagai juru selamat untuk berkorban bagi manusia berdosa untuk seluruh dunia. Injil disediakan Allah bagi seluruh dunia, segala suku, segala ras, segala bahasa. Injil itu disediakan untuk semua orang. Tapi memang tidak semua orang bisa atau mau percaya kepada Yesus Kristus. Siapapun boleh datang kepada Yesus Kristus untuk memperoleh damai sejati dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita butuhkan sebagai manusia berdosa? Manusia berdosa membutuhkan damai sejahtera dari Allah. Ya, kita butuh kedamaian. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, hati kita tidak damai ya. Waduh, rasa nggak tenang, nggak enak. Ya, kita cari Allah. Kita cari Allah dulu, karena Dia sumber damai sejahtera. Kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kondisi manusia berdosa yang di bawah penghukuman dan murka Allah saja, ada solusi, yaitu kedamaian dari Yesus Kristus. Apalagi kondisi kita di tengah pandemi. Kalau di bawah murka Allah saja, ada solusi. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dengan menghadapi pandemi? Pasti ada solusi kok. Pasti ada cara bagaimana kita hidup dengan damai sejahtera meskipun di tengah ketidakdamaian. Meskipun di tengah pandemi ini. Ada jalan keluar. Nah, kita bersyukur ya. Apa yang bisa kita lakukan agar kita memperoleh damai sejahtera di masa-masa pandemi ini? Seorang teolog menjelaskan dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ dia mengatakan bahwa di mana ada kekudusan memerintah atau berkuasa di dunia, di sana ada kedamaian. Di mana ada kekudusan atau memerintah dunia, di sana ada kedamaian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya hidup damai? Ya belajar hidup kudus, belajar taat firman, belajar rendah hati untuk mau berbuat sesuai yang Tuhan kehendaki. Itu kekudusan. Belajar memisahkan diri dari perkumpulan orang jahat. Lama-lama ketika kita semakin dekat dengan Allah yang adalah damai sejahtera itu, kita akan merasa damai juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah di antara kita yang merasa hatinya tidak damai terhadap segala sesuatu? Mari kita sama-sama datang kepada Allah. Mari kita sama-sama berbuat hal yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Dosa itu memberikan peperangan dan ketidakdamaian, tetapi kekudusan memberikan kedamaian. Orang yang hidup kudus, hidupnya itu penuh kedamaian. Ya, meskipun kita tahu bahwa hidup kudus itu susah ya. Seringkali kita jatuh ke dalam dosa dan waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita rasa tidak damai. Tapi itulah prinsip pertobatan. Kita terus belajar lebih baik dari waktu ke waktu. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Lewat pandemi ini kita bisa belajar apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bisa belajar untuk hidup kudus. Bagaimana caranya untuk hidup kudus? Yaitu belajar satu hal, yaitu kita nggak sombong. Ya, pandemi ini mengajarkan kita untuk tidak sombong. Kita bisa sewaktu-waktu sakit. Nggak tahu dapat virus dari mana. Kita bisa sewaktu-waktu mati. Nggak tahu Tuhan tetapkan kita mati kapan. Oleh karena itu ya, kita nggak bisa sombong kan ya? Nggak bisa sombong. Kita butuh beriman kepada Tuhan, beraktivitas sehari-hari dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Lalu yang bisa kita pelajari juga adalah penghiburan di masa pandemi ini, yaitu kita bisa menemukan damai sejahtera yang sejati di dalam Allah lebih jelas lagi. Karena dunia rasa tidak damai. Harusnya orang cari damai bukan?
Tapi orang cari damai di dalam masker, di dalam hand sanitizer, ya, di dalam uang, di dalam rumah sakit, di dalam vitamin-vitamin, obat, itu boleh, betul, itu betul. Tetapi itu bukan kedamaian yang sejati. Itu kedamaian yang sementara. Ya, tetapi kita bisa temukan kedamaian itu di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita hidup damai. Mari kita mau berdamai dengan Allah. Mari kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Ampuni diri kita sendiri seperti Allah mengampuni kita. Kita berdamai dengan sesama kita, ampuni sesama kita seperti kita mengampuni diri kita sendiri. Mari kita jalankan kedamaian, mari kita berbuat baik, mari kita takut melakukan dosa, dan terus memandang kepada Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah damai sejati, dan damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Yesus Kristus adalah damai sejahtera bagi seluruh dunia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kami boleh merenungkan kembali tentang kedamaian yang Tuhan berikan pada kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami tidak menghidupi anugerah kedamaian yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Seringkali kami khawatir akan keselamatan kami. Baik keselamatan jiwa kami, apakah masuk surga atau neraka. Baik keselamatan di dalam dunia yang berdosa ini. Kami begitu banyak rasa tidak nyaman, tidak damai, padahal kami punya Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kelemahan kami. Ajar kami menyadari Tuhan itu menginginkan hidup kami itu memiliki kehidupan yang damai, supaya kami pun bisa membagikan kedamaian Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, ajar kami Tuhan untuk berdamai dengan setiap orang di sekitar kami, ajar kami juga Tuhan untuk terus mengampuni, berdamai dengan diri kami sendiri, dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh terus memenuhi seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.